Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Setra Tani dalam channel Wadah Silaturahim kita, insyaallah. Kali ini ada sedikit perbincangan kita tentang hak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap anak sangat disayangi oleh kedua orang tua. Dan setiap orang tua sangat mendambakan buah hatinya menjadi anak yang soleh solehah. Terlepas dari itu, selaku menjadi orang tua tentunya ada hak yang semestinya ditunaikan oleh orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tua yang amanah tentunya. Karena anak keturunan adalah amanah Allah. Siapa yang menjadi amanah, yang bisa amanah dalam sesuatu titipan Allah, maka dia akan selamat tentunya pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita selaku umatnya, min haqqil walad 'alal walid thalathatu asya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, termasuklah hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua ada 3 hal. 3 hal ini termasuk hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Jadi ada hak dan ada kewajiban bagi anak terhadap orang tua. Nanti juga kita akan berbicara kewajiban tentunya sebagai anak terhadap kedua orang tuanya. Kali ini khusus 3 hal ini termasuk daripada hak anak yang orang tuanya harus menunaikannya. Kalau tak ditunaikan, tentu seseorang tersebut bisa dikatakan khianah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ayyuhassina ismahu idza walad, kata Rasulullah. Hendaklah orang tua memberikan nama yang baik tatkala anak itu lahir ke dunia. Jadi nama itu juga berarti doa. Ketika orang memanggilkan anak kita dengan panggilan yang Masya Allah, Asmaul Husna, disematkan kepada anak, atau misalkan panggilan nama-nama sahabat, tentu nama-nama yang baik bisa menjadikan doa maknanya, seperti Abdul Rahman, Abdul Ghafur, itu kan Asmaul Husna dan lain-lain sebagainya, sehingga orang yang memanggilnya misalkan Abdul Rahman, hamba, Rahman, pengasih. Jadi luar biasa kita sebagai hamba Allah, dan wajib tentunya mencontohkan sifat Allah Subhanahu wa taala, orang yang pengasih. Dan banyak lagi nama-nama yang lain tentunya. Jadi nama-nama yang baik tentunya menjadi sunnah bagi Rasulullah, dan kita harus mengikuti daripada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, termasuk juga hak anak yang harus orang tuanya tunaikan adalah wa yu'allimahul kitab idza aqal. Hendaklah orang tuanya mengajarkan Al-Qur'an ketika anak itu sudah sampai akalnya. Nah, orang tua berkewajiban mengajarkan Al-Qur'an. Kita sebagai orang Islam tentunya kitab pedoman kita adalah Al-Quranul Karim. Ketika anak sudah bisa menggunakan akalnya,
dia pun sudah bisa menggunakan daripada fungsi-fungsi yang telah Allah berikan, mata, tangan, kemudian pikirannya, maka wajib bagi orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada buah hatinya. Ketika Al-Quran disampaikan kepada anak, keturunan, bahkan handai taulan, maka itulah makna daripada rumahku, surgaku. Jangan sampai rumah kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti kuburan, sepi. Karena kuburan itu sangatlah sepi, tempat yang sangat sepi tentunya. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yuzawwijahu idza adrak. Hendaklah orang tua menikahkan anaknya ketika sudah dewasa dengan orang yang menjadi sesuatu panutan tentunya. Kalau dia seorang laki-laki, tentunya dijodohkanlah laki-laki yang baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik. Begitupun sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan, mentakdirkan seseorang hidup dari pilihan orang tuanya, maka tentunya pilihan tersebut merupakan pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita anggap suatu kekeliruan ketika orang tua yang sudah bersusah payah, khususnya ibunda misalkan, beliau sudah payah mengandung, kemudian melahirkan, membesarkan, begitu besar cintanya kepada buah hatinya, maka wajar ketika orang tuanya memilah calon pendamping hidup anaknya, pendampingnya ketika di dunia, bahkan setelah mengakhiri kehidupan di dunia, tentunya pada saat kehidupan setelah kematian itu datang. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tiga ini jangan sampai kita abaikan, karena termasuk daripada hak anak yang mesti ditunaikan oleh orang tuanya. Jika seorang perempuan yang saat ini sedang mengandung anaknya, maka persiapkanlah, misalkan anak laki-laki, siapkan anak laki-laki nama terbaik tentunya, seperti dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis Rasulullah, kemudian dalam kitab-kitab para ulama. Kalau kita tak menemukan, kita tanya kepada tentu tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita, perihal nama-nama yang baik tentunya. Yang kedua, ajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rasulullah, sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi kewajiban orang tua wajib ternyata mengajarkan anaknya sampai bisa membaca Al-Quran. Kemudian anak tersebut mengamalkan bahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah orang tua hendaklah menunaikan hak anaknya ketika anak itu sudah dewasa, lalu menjodohkan dengan orang baik tentunya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang amanah dan dapat dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanggung jawab tentunya apapun yang telah Allah amanahkan kepada kita semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.